Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa namanya curhat, ini kan curhat harus dua arah. Artinya polisinya juga boleh curhat juga. Boleh? Bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Kabit. Ini Corong ya, Kabit Humas Polda Gorontalo. Ya, siapa ganti. Iya. Cuma curhat ya. Curhat. Wilayah Kabupaten Gorontalo. Silakan curhat. Manfaatkan kesempatan ini. Kabit Humas tiba di lokasi Handalia Cafe ya. Ini menunggu ya Jenderal Kapolda Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pejabat utama, di sini ada Pak Dir Primum, Kombes Pol Nur Sandiko. Di sini ada sebelah kiri saya ada Pak Dir Krimsus, Kombes Pol Taufan. Kebetulan kami bertiga ini satu rating 98, luar biasa tampil. Kemudian di belakang ada Pak Dir Intel yang selalu ceria. Orang sering salah bilang, dikira Hendri ya, pengusaha dari Gorontalo. Kemudian ada Pak Dir Lantas, kemudian Kombes Arif, kemudian ada Karo SDM Kombes Agus, ada Kabit Propam Kombes Ferdiansah, kemudian ada juga Kapolres Gorontalo. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua KNPI, kemudian Pak Asprof PSSI, kemudian ada beberapa ini tadi dari komunitasnya, ada Mas Republik, kemudian Sindikat Mobil, komunitas sepeda motor, kemudian komunitas mobil juga Tomcat, komunitas motor Thunder, komunitas Indonesia, kemudian juga dari Ormas yang hadir, SPAK Provinsi, kemudian AMPD Provinsi, kemudian tokoh pemuda. Dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat marilah juga kita sampai puji syukur dulu ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia kita bisa hadir di tempat ini, Warung Kopi Handalia Kabupaten Gorontalo. Kemudian salam dan salawat juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya ini masih suasana tahun baru ya. Bulan Januari belum lama, masih tanggal berapa? Tanggal 16, 13 ya, suasana tahun baru. Mari saya kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru 2023 ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, daerah kita, dan bangsa Indonesia secara umum. Kegiatan ngopi ini, ngobrol bareng polisi ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga untuk menampung segala unek-unek aspirasi ataupun mungkin ada permasalahan-permasalahan yang selama ini tersumbat. Nah, ini bisa dimanfaatkan, kesempatan itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang hadir. Dan ini kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggu.
bukan hanya oleh Polda, tetapi Polres sampai dengan Polsek. Dengan kita semua turun di hari Jumat curhat ini, tadi harapannya keluh kesah masyarakat bisa langsung direspon oleh pihak kepolisian. Selain itu juga perlu kami sampaikan, Bapak Kapolda juga sudah membuka namanya hotline layanan pengaduan. Nomornya nanti bisa dilihat ya, sudah beberapa kali kita posting di media sosial. Ini juga sama, mungkin ada masyarakat yang enggan menyampaikan unek-uneknya melalui forum terbuka. Nah, ini bisa disampaikan melalui hotline itu, yang nanti itu langsung nomornya Bapak Kapolda. Nah, nanti akan langsung direspon oleh Bapak Kapolda terkait persoalan-persoalan yang akan atau yang akan disampaikan melalui hotline tersebut. Kemudian perlu sebagai gambaran untuk mungkin nanti bisa didiskusikan atau mungkin bisa dipertanyakan di sini, bahwasanya akhir Desember kemarin kami Polda Gorontalo telah menggelar namanya konferensi pers akhir tahun, rilis akhir tahun. Di situ ada 5 kasus dominan, ya, 5 kasus dominan yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena seperti beberapa kali Bapak Kapolda sampaikan, itu bahwasanya Polri ini tidak bisa bergerak sendiri, bekerja sendiri tidak, tetapi juga butuh peran serta semua elemen masyarakat. 5 kasus dominan itu, yang pertama itu adalah kasus penganiayaan, kemudian kasus pencurian, kemudian kasus penipuan, kemudian juga tindak pidana perlindungan anak. Ini penganiayaan nomor 1. Kemudian yang kelima adalah KDRT. Nah, kemarin mungkin diantara kita semua yang hadir melihat juga di TV salah satu artis yang korban KDRT, dan di Jawa Timur juga cukup tinggi, di Gorontalo pun cukup tinggi karena masuk 5 besar dalam 1 tahun yang sudah didatakan oleh kami. Oleh karena itu melalui kesempatan ini tentunya kami mengharap bantuan daripada para hadirin sekalian untuk sama-sama mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga, tetangga untuk tidak melakukan KDRT lah misalnya gitu. Kemudian selain itu juga kita juga patut berbangga bahwasanya tahun ini Gorontalo ini terpilih sebagai penyelenggara ya, ASEAN Mini Football Championship 2023. Nah, tentunya melalui kesempatan ini pula kami berharap untuk semuanya ikut sama-sama mensukseskan kegiatan ini, karena ini skalanya adalah internasional kan, ASEAN kan? Artinya ya bagaimana kita harus bisa memberikan kesan yang bagus, baik kebersihannya, kemudian bagaimana nanti pada saat pelaksanaannya dan lain sebagainya. Jangan sampai menimbulkan kejadian-kejadian yang justru membuat malu Gorontalo ataupun bangsa Indonesia. Kita belajar dari kejadian yang di Kanjuruhan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo. Beberapa waktu yang lalu dari UNG ini melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polda maupun Polres jajaran. Dan hasil survei tersebut kemarin sudah dirilis oleh UNG. Ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, Polda Gorontalo ini sudah mencapai 74,1%. Tepuk tangan dulu. Unek-unek nanti ada hal-hal yang menyinggung dan lain-lain. Pertama, kami berharap bahwa yang akan hadir langsung adalah Pak Kapolda, tapi ternyata tidak. Oh, terima kasih. Sorry, tadi saya sampaikan. Jadi saya hanya mengantar. Oh, iya. Pak Kapolda masih dalam perjalanan. Ya. Oh, kami planning dulu. Nanti akan kami sampaikan langsung pada Pak Kapolda. Tidak apa-apa. Sampaikan saja. Nanti saya catat ini. Oh,
Nampak Kapolda Gorontalo hadir dalam pertemuan Jumat Curhat ya. Jadi tadi sudah kami buka Jenderal. Kebetulan baru ada pertanyaan dari Mas Yosef Ismail yang sempat tertunda. Jadi silakan Mas Yosef. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan. Pertama Pak, soal angka kriminal di Gorontalo itu masih sangat tinggi. Angka kriminalitas itu pemicunya adalah miras Pak. Oleh sebab itu kami sampaikan bahwa maaf sekali lagi, hampir tidak ada keseriusan untuk menangani miras. Hampir tidak ada keseriusan karena terjadi di mana-mana, baik kecelakaan, pembunuhan dan lain sebagainya itu adalah akibat daripada miras. Yang kedua, sampai dengan hari ini juga isu batu hitam di Gorontalo hampir tidak ada penyelesaian sama sekali. Oleh sebab itu kami menduga jangan sampai justru ada oknum-oknum Polri yang justru membackup batu hitam di Gorontalo. Karena kemarin ribut-ribut di Bonebolamo tiba-tiba disembunyikan di sini Pak, di kabupaten. Kasihan Kabupaten Gorontalo jadi tempat persembunyian barang ilegal. Sampai dengan hari ini juga penyelesaian tidak jelas. Kami kemarin membaca berita pemilik gudang, pemilik batu itu sudah dipanggil oleh pihak Polres Gorontalo, namun sampai dengan hari ini tidak tahu bagaimana persoalan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, persoalan judi. Saya orang desa Pak, di desa saya di wilayah Puncak sana itu masih ada judi Pak, yang konon katanya itu justru di backup juga oleh oknum Polri. Maka kami meminta dan kami sangat mensupport jika kemudian polisi mulai mendekat kepada masyarakat seperti ini dan menampung aspirasi masyarakat di tingkat bawah seperti ini. Terakhir Pak, hanya titipan, kebetulan kami di Lembaga Bantuan Hukum, ini mungkin insya Allah 1-2 hari ke depan kami akan laporkan juga ada penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polri di wilayah Bonebolamo. Insya Allah nanti akan kami laporkan secara resmi, tapi ini sebagai pengantar. Oleh sebab itu kami hanya berharap bahwa bapak-bapak polisi jangan arogan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau bertanya ataupun menyampaikan unek-uneknya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polda Gorontalo. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Kapolda Gorontalo dan seluruh jajaran pejabat utama di lingkungan Polda Gorontalo. Yang saya hormati para senior yang hadir serta kawan-kawan pemuda yang juga ikut serta dalam kegiatan pada sore hari ini. Pertama, kami dari KNPI, izin Pak Jenderal, menyampaikan ucapan terima kasih karena selama ini memang KNPI ini merasa selalu dilibatkan dalam setiap agenda-agenda Polda Gorontalo. Kami sesungguhnya sangat bersyukur karena sejak 2 periode Kapolda terakhir ini, organisasi kepemudaan itu bukan hanya dijadikan sebagai objek penegakan hukum, tapi juga kita dilibatkan di dalam setiap agenda-agenda, terutama seperti pada kegiatan pada hari ini. Yang kedua, saya juga menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada Polda Gorontalo atas tadi yang sudah disampaikan dan kita sudah baca dalam beberapa minggu terakhir, hasil rilis survei yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai moderator pada sore hari ini, serta rekan-rekan semua, seluruh elemen masyarakat yang hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri Jumat Curhat Kapolda Gorontalo yang merupakan program untuk yang perlu kita respon bersama, bahwa
program ini termasuk program yang terbaru, Pak. Maaf, karena kebetulan saya ada 36 tahun di dinas kepolisian, ya. Dan 21 tahun di Gorontalo ini setelah dari Surut, baru ini kegiatan ini dilaksanakan. Kami mohon maaf, sangat kami apresiasi kegiatan ini. Kami dari Askop PSSI Gorontalo, karena kebetulan saya bernaung di situ Pak setelah pensiun. Daripada saya kalau pensiun cuma luntang lanting ke sana kemari, lebih baik saya kegiatan sepak bola. Insya Allah dibutuhkan. Amin. Berkaitan dengan itu, menurut saya ada 3 hal Pak yang perlu saya. Yang pertama berkaitan dengan izin keramaian dan izin kegiatan. Khusus untuk sepak bola berkaitan dengan Kanjuruhan. Ini kami ada aturan dan sudah diundangkan. Sangat didadakan dengan aturan ini. Nah, ini bukan menjadi kesulitan bagi kami, bahkan menjadi kesulitan untuk pihak Polri. Kami pun beberapa hari lalu berkomunikasi dengan Intel, termasuk Pak Roni, Pak Wadi, mendiskusikan sudah kurang lebih 20 hari Pak. Yang ujung-ujungnya dana, karena dengan adanya undang-undang baru, sementara tidak tersedia dananya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi saya mohon maaf, harus isi bensin dulu. Karena begitu duduk di sini kok sepertinya lapar, daripada nanti pada saat ngobrol-ngobrol terpaksa injury. Tidak ada pemain pengganti soalnya. Kalau di PSSI begitu kan, tidak ada pemain pengganti. Saya mencoba menjawab apa yang tadi sudah disampaikan dan ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa namanya curhat, ini kan curhat harus 2 arah. Artinya polisinya juga boleh curhat juga. Boleh kan? Boleh. Nah, kita jangan cuma mendengar, jadi Pak Polisi jangan hanya mendengarin orang curhat saja, tapi apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh polisi, masyarakat nggak tahu. Antara nggak tahu dan tidak peduli. Kan nggak boleh. Jadi kalau curhat itu harus 2. Baik, saya mulai mencoba menguraikan satu persatu, walaupun mungkin tidak berurut ya. Yang pertama, pasca terjadi atau kejadian Kanjuruhan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setiap perhelatan kegiatan masyarakat yang jumlahnya besar dan lain sebagainya itu harus terkoordinir dan terkoordinasi dengan baik. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa, dengan cara apa dan lain sebagainya. Nah, Mabes Polri, Bapak Kapolri sudah mengeluarkan Perpol 10 ya, kalau tidak salah ya. Perpol 10 tahun 2022 itu tentang kegiatan masyarakat kurang lebih begitu. Di dalamnya ada pengamanan untuk kegiatan persepak bola. Kami bukan ingin menghambat perkembangan dunia olahraga, tidak. Tetapi dengan adanya aturan itu, kami mencoba untuk ayo kita patuhi aturan itu. Yang pertama, saya sudah sampaikan ke Pak Dirintel, tolong komunikasikan, jangan mengajukan izin itu 3 hari sebelumnya. Itu sama juga 3 hari sebelumnya itu nyiksa, gitu ya, menyiksa. Karena apa? Begitu kita inward looking, melihat ke dalam, ya, melihat ke dalam apa yang disampaikan tadi bahwa auditor yang memiliki kompetensi tersertifikasi dalam kegiatan pengamanan itu kita belum punya. Polda Gorontalo belum punya, sehingga kami harus meminta kepada Mabes Polri untuk menugaskan auditor tersebut menilai dari aspek keamanan, apakah tempatnya, fasilitas pendukungnya, dan lain sebagainya.
Bahkan kita juga coba koordinasi dengan Polda Sulut. Mereka punya nggak? Nggak punya juga. Sulawesi Selatan nggak punya juga. Jadi kami tetap harus minta ke Mabes Polri. Ini untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kami sudah mengusulkan supaya Mabes Polri mendidik calon-calon auditor ini, sehingga apabila nanti kalau ada kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya, secara normatif itu bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Terjawab? Belum? Udah ya, terjawab. Yang berikutnya soal judi, soal miras, soal apa lagi? Tingginya angka kriminalitas. Tahun 2022 kalau dibandingkan dengan tahun 2021, angka kriminalitasnya lebih tinggi tahun 2021. Gitu. Artinya di tahun 2022 angka kriminalitasnya itu menurun. Ada berapa persen menurun? Kalau tidak salah, se-Gorontalo itu hampir sekitar 500-an, ya, 500-an kasus. Yang ini jauh lebih kecil, ya, jauh lebih kecil daripada Polres Jakarta Selatan. Jauh lebih kecil, sangat jauh sekali. Saya pernah di Jakarta Selatan, Pak Dirkrimum juga ini pernah di Jakarta Selatan. Tapi apapun ceritanya, itu adalah angka yang kita himpun dari Polsek, dari Polres, dan di Polda. Yang tertinggi dari 6 kabupaten kota itu ada di Gorontalo Kabupaten dan Gorontalo Kota. Kenapa? Karena jumlah penduduknya paling banyak, kemudian masyarakatnya jauh lebih heterogen dibanding yang lain. Kemudian dua wilayah ini, khususnya di kota itu menjadi sentra ekonomi, sentra pemerintahan, sentra bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba klasifikasikan kejahatan-kejahatan itu. Kejahatan apa sih yang mendominasi di Gorontalo ini? Ternyata kejahatan yang sifatnya konvensional. Kejahatan konvensional itu apa? Di antaranya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, itu dianggap kejahatan konvensional. Angka kasus pembunuhan sangat kecil. Ya. Angka kasus perampokan juga kecil. Yang tinggi adalah angka kasus penganiayaan, pencabulan, selingkuh, dan apa lagi? KDRT. Nah itu yang tinggi itu penganiayaan, pencabulan, perselingkuhan, dan KDRT. Pak, saya mau curhat sekarang. Gimana cara Pak Polisi patroli untuk mencegah terjadinya pencabulan, perselingkuhan, dan KDRT? Ayo, gimana caranya? Kasih tahu dong. Ini fakta berdasarkan angka yang dihimpun. Jadi bukan polisi itu ngarang-ngarang, enggak. Ya. Pelakunya ya Pak Polisinya juga ada sebagai pelaku, guru juga ada, masyarakat apalagi. Korbannya, perempuannya ada yang perempuan masih kecil, yang sudah bersuami. Maaf ya, maksudnya ini kalau yang sudah bersuami itu bisa sebagai korban, bisa sebagai pelaku. Ya. Ini yang terakhir, saya tidak akan sebut. Seorang suami melaporkan karena apa? Istrinya selingkuh dengan laki-laki temannya, seperti film. Kayak sinetron. Ya, tapi itu ada, dan di Gorontalo tinggi. Sekarang saya ingin mengajak kepada semua yang hadir di sini, kira-kira harus ngapain? Ya? Di Manado sana, kalau mau dilihat tempat hiburan yang banyak orang Gorontalo. Nah, yang ketawa itu pasti pelaku. Betul nggak? Di Manado sana, kalau misalkan saya boleh suruh baris mungkin, ya baris semuanya. Yang orang Gorontalo sebelah kiri, mungkin lebih banyak orang Gorontalo. Jadi
tidak adanya tempat hiburan bukan alasan. Bukan alasan. Yang di riset oleh Pak Dirkrimum tentang tingginya angka perselingkuhan, pencabulan di Gorontalo. Kalau ada yang tidak setuju silakan nanti secara akademis dibantah. Ya. Cabai Gorontalo itu pedes, betul ya? Dan pedesnya itu berkontribusi memberikan pengaruh kepada meningkatnya libido. Kalau ada yang nggak percaya silakan dibantah. Silakan dibantah. Itu riset. Tapi persoalannya begini, seharusnya kalau itu benar, harusnya kan rukun-rukun. Kenapa kau cari orang lain? Ya kan kalau berselingkuh kan cari orang lain. Ya, saya mohon maaf, ngomong saya suka begini, ceplos-ceplos. Kalau mau cari orang lain nggak perlu makan cabai. Betul ya? Gitu. Kalau mau cari orang lain nggak perlu pakai cabai. Kayaknya kalau ganti-ganti lawan bisa itu. Ini kami di Polda pun prihatin, ya, prihatin. Kita 95% Muslim. Gorontalo 95% Muslim. Kemudian pendiri Provinsi Gorontalo mendeklar bahwa Gorontalo adalah Serambi Madinah. Tapi tadi angka itu tinggi dan Gorontalo masuk 4 besar provinsi yang pengkonsumsi minuman keras tertinggi. Ya, makanya saya bilang curhat boleh dong, gantian sekarang saya curhat. Sekarang ada nggak yang di depan saya ini yang nggak pernah minum minuman keras? Yang tidak pernah angkat tangan? Nggak ada, nggak boleh. Coba-coba tuh nggak boleh. Homer umul fawahis. Ya. Dulu. Nggak ada, nggak boleh dibilang kenakalan remaja. Seakan-akan kita menjustifikasi kalau remaja nakal itu boleh. Enggak. Kita orang tua punya anak, ya. Nanti kita bilang, wah itu kenakalan remaja. Padahal yang dia lakukan apa? Hamil di luar nikah. Banyak. Kemarin di Bonegolango ada orang buang bayi. Ternyata ibunya kalau dilihat dari usia 16 tahun atau berapa, kira-kira kita harusnya tulus dada. Astagfirullah. Kenapa ini terjadi justru di sini? Saya nggak tahu, nanti Pak Dirkrim coba buat studi banding dengan Sulawesi Utara. Angkanya tinggi mana soal tadi perselingkuhan, pencabulan, perselingkuhan, KDRT tinggi mana? Kalau tinggi kita di Gorontalo, maka kita semua mungkin harus introspeksi. Gorontalo, masyarakat Gorontalo harus introspeksi apa? Ada yang salah apa enggak? Gitu. Oke, kemudian penganiayaan, tingginya angka penganiayaan kenapa? Karena dikit-dikit pukul. Dikit-dikit pukul. Kalau bicara mirasnya mungkin ya imbang antara pengaruh miras dengan tidak pengaruh miras. Apa karena egonya, ya, egonya tinggi atau bagaimana? Jadi apa yang saya sampaikan tadi, polisi nggak bisa sendiri, harus bekerja bersama-sama dengan semua elemen masyarakat untuk paling tidak mau dan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ya, Pak Ustadz nggak usah, kalau misalkan di sini Pak Ustadz nggak ada ya. Ini misalkan contoh, Pak Ustadz nggak usah ceramah jauh-jauh, ceramahi dulu lingkungan keluargamu, kanan kiri dan lain sebagainya, baru jauh-jauh. Kita juga yang ada di sini juga begitu. Keluarga kita, anak-anak kita jaga dulu. Jangan sampai ada yang bilang begini, waktu menjelang tahun baru, bapak itu bilang, iya nanti menjelang tahun baru ada tuh anak-anak suka pakai knalpot apa? Racing. Nggak taunya anaknya sendiri. Gimana?
Ya, jadi mari kita kasih contoh dulu kepada keluarga kita, nggak usah yang jauh-jauh. Jadi ini saya mengajak, ya. Ini mungkin untuk menjawab apa yang tadi disampaikan Mas Yosep ya. Empat kejahatan konvensional yang mendominasi tingginya angka kriminalitas di Gorontalo. Saat ini sudah masuk dalam tahun pemilu, tahapan pemilu sudah dilaksanakan. Kemarin verifikasi parpol juga sudah. Kemudian saat ini apa Pak Dirindel? Penyerahan berkas DPD. Tentu tensi politik akan naik. Saya mendapat masukan bahwa di Gorontalo itu penduduknya kurang lebih 1,2 juta, tetapi kalau untuk urusan politik agak peduli lah, bahasa halusnya, peduli. Ya, sesama anggota dewan mungkin akan ada saling lirik-lirik dan lain sebagainya. Sesama kader partai politik itu juga demikian sama. Apalagi kemudian kalau kita lihat di pusat sana ada wacana untuk jadi nyoblos partai. Nah begitu seandainya itu terjadi, maka yang ribut adalah di internal partai. Nah hal seperti ini kita sudah coba membuat sebuah analisis, memetakan, kemudian juga membuat simulasi bagaimana penanganannya. Nah sebagai langkah antisipasi, beberapa waktu lalu di 2022 saya sudah membuat edaran kepada seluruh Kapolres di Gorontalo plus Birkrimum. Kalau ada laporan berkaitan dengan kader, sesama kader dalam satu partai, laporannya kan biasanya begitu, pencemaran nama baik, fitnah, ijazah palsu dan lain sebagainya. Kami akan serahkan dulu ke mahkamah partai, selesaikan dulu secara internal. Begitupun juga kalau ini ada di lingkup dewan, kita akan serahkan dulu kepada MKD, selesaikan dulu. Kenapa? Kami nggak mau dijadikan alat, kami nggak mau ditarik-tarik ke politik. Ya. Sama juga dalam kaitan batu hitam, jangan dipolitisasi. Karena ini penambang sekian banyak, kalau dia bisa mendukung saya, bisa dapat 1 kursi. Jangan dipolitisasi. Kasihan mereka. Ya, kasihan mereka. Soal batu hitam, tadi Pak Dirkrimsus sudah sampaikan, ini seperti wanita seksi, perempuan seksi. Karena dia seksi, maka semua laki-laki ingin merebutnya. Begitu. Padahal ya saya ingin menyampaikan kepada kita yang ada di sini, ada yang lebih penting lagi, bukan hanya sekedar batu hitam. Ya. Yaitu soal lingkungan hidup. Tadi sudah disampaikan Pak Dirkrimsus soal lingkungan hidup. Jangan karena perut kita merusak lingkungan. Mau dikatakan itu penambang rakyat, mau dikatakan itu korporasi dan lain sebagainya, kalau sudah merusak lingkungan, mungkin kita yang ada pada saat ini belum merasakan dampaknya, tapi nanti ya anak cucu kita yang akan merasakan dampaknya, dan saya yakin itu nggak berkah. Ya, saya yakin itu tidak berkah. Barang siapa menimbulkan kerusakan di muka bumi, saya lupa itu Al-Baqarah ayat berapa, ada yang ingat? Ya. Googling ya, lagi googling. Oh enggak. Ya. Jadi contoh, Pak Dirkrimsus menyinggung soal hutan Nantu. Hutan Nantu itu adalah kawasan sumber daya alam, hutan lindung yang luasannya sekitar 52.000 hektar. 52.000 hektar. Meliputi wilayah Boalemo, Gorontalo Kabupaten, dan Gorontalo Utara. Kalau namanya hutan lindung, kawasan konservasi alam, itu strictly tidak boleh. Ya, jadi mau dia alasan bahwa ini mata pencarian kami, nggak bisa, karena ini ada tujuannya pasti. Di situ ada hewan endemik, ada floranya, ada apa yang harus dijaga.
Saya terus terang nggak happy nangkepin penambang rakyat itu, tidak happy. Ya. Tapi ya kembali lagi, kalau tidak dilakukan upaya penegakan hukum, ini akan berlarut-larut. Beberapa waktu lalu hutan Nantu yang 52.000 hektar itu dijaga oleh anggota Brimob Polda Gorontalo 6 orang. 6 orang. Bayangkan, dia harus patroli di 52.000 hektar 3 hari nggak selesai. Jadi begitu dia jalan, begitu dia jalan, si penambang rakyat muncul. Begitu mau dekat lagi, kabur lagi. Nanti lewat lagi, muncul lagi. Jadi kayak kucing-kucingan. Terus apa langkahnya? Nah, langkahnya kemarin sudah kami angkat persoalan ini ke Forkopimda. Artinya semua harus bertanggung jawab. Di kabupaten, kalau tidak salah waktu itu Pak Bupati Gorontalo ini juga hadir. Ya, hadir. Jadi Kabupaten Gorontalo concern. Bupati, Dandim, Kapolres concern jagain yang ada di wilayah Gorontalo. Bowalemo, Pohuwato dan seterusnya juga gitu. Secara provinsi di tingkat 1 Pak Gubernur yang akan mengkoordinasikan. Betul. Nah, kemudian penanganan batu hitam tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirkrimsus. Ya, saya terima kasih atas kepedulian yang sedemikian rupa dari masyarakat, dari LBH dan lain sebagainya terhadap penanganan batu hitam. Tapi tolong jangan tarik-tarik kami, ya, jangan tarik-tarik kami untuk berpihak, ya, untuk berpihak. Jadi ini misalkan saja ya, bukan berarti benar. Mas Yosep dengan Mas Firman ini sama-sama dalam tanda kutip pemain batu hitam. Misalkan Om Firman temenan sama saya, karena temenan sama saya yang ditangkap punya dia terus, gitu kan? Begitu ini ketangkap, gantian saya digunakan sana, tangkap juga tuh. Nah, itu yang terjadi di sini seperti itu, betul lah? Saling intip, saling lihat, dan mungkin aparat juga ada yang terlibat. Aparat ada yang terlibat. Saya katakan aparat itu banyak. Ya, ada yang terlibat. Ada yang temenan sama Pak Dirintel, kasih tahu sama Pak Dirintel. Pak Dirintel ini fakta. Ada yang temenan sama Pak Dirkrimsus, kasih tahu ke Dirkrimsus. Padahal apa? Itu adalah kompetitornya. Kalau dalam bisnis itu adalah kompetitornya. Kalau betul seperti itu, saya ngelus dada. Ya, ngelus dada. Padahal ya kalau mau bisnislah baik-baik, tidak usah saling sikut, tidak usah saling tunjuk, tidak usah saling dalam tanda kutip membunuh dan lain sebagainya. Itu. Kemudian penanganannya memang tidak gampang, tidak instan. Masyarakat bisa, atau mungkin masyarakat, LSM, wartawan mengatakan ada batu hitam, gitu. Ada batu hitam. Tapi yang bisa mengatakan batu hitam secara formil adalah laboratorium. Itu. Yang bisa mengatakan secara formil untuk kepentingan penegakan hukum adalah laboratorium. Sama seperti kalau kita bilang narkoba. Oh, ada narkoba tuh, sabu misalkan. Yang bisa mengatakan itu sabu siapa? Kebetulan ada alat apa namanya? Kit ya, narkotes. Oh iya, tapi itu bukan berarti menjadi alat bukti, tidak, petunjuk. Ya. Oh iya, sabu. Selanjutnya apa? Harus dibawa ke laboratorium, ke lapor, diperiksa. Begitu jawabannya ya A1 atau A1 sabu, baru kita bisa katakan itu sabu. Sama seperti batu hitam. Batu di sini juga mungkin banyak batu warna hitam, kok nggak ada yang bilang itu batu hitam, gitu. Ya kan? Jadi ditemukan di seperti yang di sini cerita di Kabupaten Gorontalo ya, segitu banyak di sebuah rumah. Kami tetap harus periksa dulu ke laboratorium, ya. Harus diperiksa dulu.
Kalau laboratorium bilang bukan gimana? Begitu laboratorium bilang bukan, nanti polisi dianggap bermain. Pasti akan ada tuh. Yang ngadu siapa? Yang ngasih informasi. Pasti. Yang ngadu, yang mengatakan polisi bermain siapa? Yang ngasih informasi. Kenapa? Harapannya dia ini diproses supaya kompetitornya dia makin berkurang. Ya. Tapi dengan adanya fenomena ini kami juga tidak diam, ya. Kalau misalkan batu hitam itu bisa dikelola dengan baik, bisa memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup, ekonomi, kesejahteraan masyarakat di Bone Bolango, di Suwawa, kenapa tidak? Tapi polisi tidak punya otoritas untuk mengeluarkan izin. Maka langkah yang kita lakukan adalah pada waktu itu kita melakukan FGD dengan mengundang semua expert. Dari Kementerian SDM kita undang, dari Barreskrim kita undang, segala macam. Kalau nggak salah Firman datang ya. Nah, termasuk elemen masyarakat juga kita undang datang. Bukan untuk melegalkan, tetapi untuk mencerap aspirasi, kemudian membuat formulasi yang bisa kita usulkan ke pusat. Karena yang belum ada adalah tata kelolanya. Ya, tata kelolanya. Kalau seandainya itu sudah ada, insya Allah akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Bone Bolango. Bone Bolango bisa ngambil PAD untuk kabupaten, pemerintah provinsi juga bisa mengambil PAD untuk pemerintah provinsi, sehingga masyarakat Gorontalo bisa maju, bisa bersaing dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Jangan kita di dalam justru malah pada baku pukul bakalai. Jangan. Terus tidak boleh, jangan sampai ada upaya memonopoli, apapun ceritanya, nggak boleh. Upaya memonopoli, mau dia bentuk asosiasi supaya yang lain ikut situ, monopoli. Mau dia bentuk koperasi supaya yang lain ikut situ, itu juga monopoli. Nggak boleh. Sampai di sini terjawab? Sudah semuanya ya? Itu komitmen bersama rakyat. Terakhir, kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Gorontalo. Apalagi saat ini melakukan suatu hal mendampingi dengan masyarakat untuk secara humanis. Komunikasi dengan kami para aktivis juga bagus, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Intel yang, khususnya Pak Dir Intel yang tidak segan-segan juga selalu mengundang kami dan juga berdiskusi terus dengan kami. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering orang Provinsi Gorontalo, anak-anak maupun pejabat memanggil saya apa? Apa itu berarti dituakan. Pada kesempatan ini 3 poin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana tindak lanjut daripada ada pemasangan spanduk tentang di Provinsi Gorontalo menyangkut masalah calon presiden, penolakan, sekaligus di situ menyangkut masalah saya. Saya dengar melalui, saya lihat di YouTube bahwa sudah ada dilaporkan ke Polda. Bagaimana tindak lanjutnya? Kemudian kedua, saya dengar bahwa pihak kepolisian itu adalah salah satu pendamping dari kegiatan PEN di semua daerah. Bagaimana dengan proyek-proyek PEN yang sekarang ini sudah putus kontrak, yang sudah merugikan uang negara begitu banyak? Ada beberapa kontraktor yang rupanya hanya mengambil 30%, kemudian enak-enak proyeknya tidak selesai. Yang berikut, yang ketiga Pak, tadi saya menyambut Pak Isalawani tentang masalah salah seorang yang mengatasnamakan sebagai artinya cadar Ivana Abdurrahman. Memang 2018 itu sudah dilaporkan dan sudah ditarik laporannya, itu masalah pemukulan. Nah sekarang yang menjadi isu di masyarakat, kami sebagai masyarakat sangat-sangat riskan dengan situasi kondisi ini, di mana-mana kabupaten itu diteriaki cadar. Kami kan malu sebagai rakyat.
Apakah ini kami sebagai rakyat tidak bisa melapor langsung? Sebab ini penghinaan terhadap pejabat negara. Sebagai khalifah, kita di Gorontalo sebagai istilahnya adatnya kuat. Ini sudah dilaporkan kepada tokoh pemangku adat. Tapi karena adat belum ada langkah-langkah yang mereka itu mengambil apakah benar atau tidak. Kalau itu benar, pemangku adat sudah harus melakukan sesuai dengan aturan adat. Ini Pak. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pada pihak Polda untuk menindaklanjuti apa yang sudah diselesaikan. Yang ketiga, lain ke Pak. Iya. Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak, masih banyak hal-hal yang perlu antara kerjasama dengan Pemda dan masyarakat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolda bersama jajaran tinggi Polda Gorontalo. Yang saya hormati Pak Kapolres bersama jajaran Polres Gorontalo. Yang pertama kami mengapresiasi kinerja kepolisian daerah Gorontalo, baik Polda maupun Polres Gorontalo dalam hal kalau tadi bicara soal kriminalitas dan sebagainya, kami lebih fokus pada soal tindak pidana korupsinya. Nah, Gorontalo Pak Kapolda peringkat kelima termiskin Ketua Papua. Nama saya Rahmat Mamonto, Ketua Yayasan Smart Serikat Pemuda Anti Korupsi Gorontalo. Bahwa Gorontalo termiskin kelima setelah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo. 2022 masih termasuk. Bahkan di 2001 itu peringkat ke-6. Nah, sedangkan Gorontalo lebih banyak menggunakan dana APBN. Kemudian itu untuk program baik itu melalui Kementerian Sosial dan lagi-lagi menyangkut Kementerian PUPR. Nah, dengan adanya anggaran yang begitu besar dan terutama pada tahun ini, khususnya di 2022, bahwa di mana-mana khususnya di 5 kabupaten kota Gorontalo menggunakan sebagian besar dana PEN. Tentu dengan program yang setelah dengan dana PEN ini tujuannya adalah memulihkan ekonomi nasional dan rakyat sangat mengapresiasi apa yang menjadi upaya pemerintah, gubernur dan bupati. Nah, yang menarik adalah bahwa pasca di 2022 ini hampir banyak juga pekerjaan infrastruktur itu yang tidak tuntas dengan tepat waktu, kemudian terjadi pemutusan kontrak, sehingga ini juga menjadikan masyarakat yang notabene adalah tujuan pengen mensejahterakan rakyat, tapi justru ini menyengsarakan rakyat. Misalnya jalan yang tidak menjadi pemutusan kontrak yang harusnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan terutama pengguna jalan. Lalu kemudian kalau dia tidak lanjut di tahun yang berkenaan, maka belum tentu pada tahun berikutnya itu akan mendapat anggaran. Nah, dengan terjadinya pemutusan kontrak, saya bisa mengilustrasikan sedikit karena ini ada Pak Dirkrimsus, bahwa saya menduga yang paling banyak terjangkit dengan indikasi korupsi, nepotisme, itu dalam pelelangan barang dan jasa oleh pemerintah itu sendiri. Nah, dengan adanya pekerjaan yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran dan tidak efisien, dan itu fakta. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami sangat berharap bahwa jika dalam proses penggunaan dana PEN atau pembelanjaan dana PEN khusus untuk infrastruktur yang kemudian juga sudah diputuskan kontrak, maka kami menduga bahwa di sanalah terjadinya perbuatan yang melawan hukum dalam hal dugaan tidak pidana korupsi. Oleh karenanya kami meminta ketegasan dari pihak Dirkrimsus, apakah dalam proses itu tidak terjadi dugaan perbuatan melawan hukum atau tidak. Terima kasih. Abah, ya, oke. Pertama, pemerintah dalam tahun 2020 lalu sudah mengeluarkan Perpres tentang pemulihan ekonomi nasional. Dana PEN yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hampir 700 triliun. Ya, itu karena pandemi COVID. Nah, dari 700 triliun itu dibagi
dibagi, salah satunya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi kan untuk kesehatan dan sebagainya, yang dibagi ke 34 provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut. Nah, ada pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan infrastruktur misalkan jalan, saluran air dan lain sebagainya. Bapak baru tanya, kami sudah melakukan pendalaman tentang itu. Jadi ada 14 ya. Ada 14 yang sedang kita lakukan penyelidikan. Tentunya yang harus dipelajari itu adalah karena ini dana PEN, pada saat itu regulasinya seperti apa, prosesnya bagaimana, apakah year to year atau multi year atau apa, itu kita harus pelajari satu persatu. Walaupun ya kalau misalkan kita lihat lewat jalan Andalas itu bagus, atau ada yang lebih berapa itu belum selesai. Nah, itu menjadi pertanyaan. Belum selesainya itu apakah karena belum dibayar atau apa? Karena kalau dibiarkan dari sudut pandang estetika saja nggak bagus, ya. Dari sudut pandang keamanan, kamsel, tikcar lantas itu berbahaya, ya. Kecenderungannya kalau jalan mulus bagus itu orang but, tahu-tahu di depan jalan rusak. Misalkan dia rem mendadak bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, ini sudah sedang dalam pendalaman. Kami belum bisa menyimpulkan apakah ini masuk perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi atau tidak, karena kita sedang mencari mengumpulkan alat bukti, mencari informasi tentang bagaimana sih prosesnya pengadaannya, tendernya dan lain sebagainya, apakah yang melaksanakan itu qualified, certified dan lain sebagainya. Ya, itu satu. Kemudian jadi tidak langsung terjawab nih. Ya. Kemudian putus kontrak ini juga sama. Begitu putus kontrak misalkan diambil 30%, putus kontrak terus ke depannya gimana? Apakah didiamkan atau dia mereka mencoba untuk memperbaharui kontraknya? Karena ini kan sebuah program. Di tahun 2023 dana PEN tidak ada lagi. Tahun 2023 dana PEN tidak ada lagi. Terus bagaimana dengan pembangunan yang dalam tanda kutip belum selesai? Nah ini masih dalam pendalaman. Kemudian dalam penanganan tindak pidana korupsi yang utama adalah penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara itu yang menghitung ada dua, BPKP dan BPK. Bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya, beliau yang di sana yang punya metode. Kita nggak bisa nge-push dan lain sebagainya. Karena apa? Karena harus rigid, harus detail dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya apa nanti nih? Total loss kah atau apa? Begitu misalkan ditemukan kerugian negara, maka itu menjadi alat bukti. Baru kita bisa proses lebih lanjut. Kemudian soal cadar, ya memang namanya politik, walaupun itu udah selesai pun masih saja diangkat-angkat lagi. Politik katanya menghalalkan segala macam cara. Politik itu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Tapi kadang-kadang para politisi juga komplain dengan cara itu. Ya, para politisi, contoh nyata nih. Sekarang sudah tahun politik, nanti menjelang 2024 puncaknya pasti akan lebih panas lagi, akan ada bicara tentang money politik. Jadi para politisi money politik, padahal dia juga main money politik. Jadi dia menggunakan uang juga, tapi di sisi lain dia protes tentang penggunaan uang. Begitu ditanya kenapa? Ya, namanya politik lah. Menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuan. Tapi secara etika memang tidak bagus. Kita punya orang tua, misalnya di Kabupaten Gorontalo, apapun ceritanya, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak ini adalah orang tua di Kabupaten Gorontalo. Kalau misalkan seakan-akan sudah tidak punya harga diri lagi kan,
sedih juga ya. Mungkin perlu penjelasan lebih lanjut bahwa kasus ini misalkan sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah. Coba lihat tadi namanya politik yang kayak gitu dipotong. Abah, 2 sudah terjawab. Apalagi soal spanduk penolakan itu ya. Kita juga sudah mencoba memapping dari mana, siapa dan lain sebagainya. Kemudian juga kita coba berkoordinasi, Pak Dirjen Intel saya minta berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, bagaimana terhadap situasi ini. Yang bisa menjawab adalah mereka. Ya, apakah itu bagian dari kampanye tersebut, mencuri start dan lain sebagainya? Ya itu kewenangan ada di KPU dan Bawaslu, bukan kami di Indonesia. Oke, terus yang berikut tentang di belakang tadi CUT. Ya, CUT itu sudah sidik, sudah dalam tahap sidik. Kenapa lama? Kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ada penghitungan kerugian negara. Itu yang membuat lama. Kami nggak bisa maksa mereka harus cepat. Ya, kami nggak bisa maksa mereka harus cepat. Kemarin saya menerima audiensi dari teman-teman dari BPK, ya BPK perwakilan Gorontalo. Kalau dilihat orangnya itu sedikit. Jadi untuk penghitungan kerugian negara dalam rangka audit investigasi, kita harus bersurat ke BPKRI di Jakarta. Nanti mereka menugaskan bergabung timnya di mana di Gorontalo untuk bisa melakukan. Ya, memang itu kewenangannya ditarik di BPK pusat untuk audit investigasi. Sedangkan untuk BPKP ya memang ini bisa kita kalau di sana susah kita coba pakai BPKP. Ya, tapi mungkin metodologi penghitungan dan lain sebagainya hampir sama yang kita sama-sama tidak tahu bagaimana caranya. Terus kalau untuk satu lagi Pantai Ratu, ya itu sebelahnya tuh ada Kapolres Gorontalo, Kapolres Gorontalo, nanti bisa tanya langsung. Ya, di sebelah tuh dekat loh, bisa tanya langsung. Progresnya seperti apa? Kalau nggak salah masih lidik ya, masih lidik. Penyelidikan itu kan dalam rangka penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ini peristiwanya pidana atau bukan. Kalau misalkan sudah ditemukan, disimpulkan ini pidana, barulah dia naik ke penyidikan. Penyidikan itu apa? Serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti berdasarkan aturan KUHP, ya, sesuai dengan undang-undang ini dalam rangka menemukan siapa tersangka. Itu penyidikan. Itu dah penyidikan ketemu tersangka. Tersangka siapa? Tersangka adalah seorang yang karena peristiwa atau perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kalau nggak percaya silakan buka KUHP. Jawab ya. Apalagi satu lagi tadi? Tambang. Oh, oke. Tambang ya. Di Pohuatu bocor gitu ya. Kemarin ada kita menerima audiensi Pak Dirkrimum, Pak Dirintel, Dirkrimsus, Pak Dirintel menerima audiensi. Dua arah ini ya hubungan kita menjadi lebih baik lagi. Hubungan antara polisi dan masyarakat di Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik. Angka kepuasan masyarakat yang tadi sudah disampaikan yang disurvei oleh UNG 74% itu bisa kita pertahankan. Yang 26% itu kan berarti masih kurang. Ini bisa kita tingkatkan sehingga di tahun 2023 74 mungkin bisa naik ke 75, 76 dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Jumat curhat ya. Ya, bersama Bang Jago, Bang Tovan. Ini Bang Jago juga bersama Kapolres ya, yang ada power, Bang Dadang. Ini bersama aktivis, Kobra juga ada, Charles, ya,
Aman. Saya lagi mau bikin Ya. sektor pariwisata campur itu maju. Iya, siap. Kita konsen. Pak Kapolres, Pak Dadang akan buat spot Ya. tempat kita nongkrong. Ya, spot-spot pariwisata supaya kita nggak Jenuh ya. Nggak ada bola lagi. ada yang berdua lagi. Ini kita bikin pelan-pelan dan menikmati sungai. Iya, iya, iya. Tadi jangan jalan. Ini pernah menjabat juga Kapolres Bolemo ya, Bang Dadang. Oke. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.